Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mendemonstrasikan proyek UAS mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu sistem pakar pakan ternak. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Sulama Syaifulillah dengan NIM 23110241. Lalu ada teman saya yaitu Anissa Dila Kamilah dengan NIM 23110615. Lalu ada Diana Apriliana dengan NIM 23110125. Lalu ada Ilham Abdurrahim dengan NIM 23110297. Selanjutnya ada agenda presentasi. Anissa Dila Kamilah akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah serta metode certainty factor. Selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan basis pengetahuan sistem serta arsitektur dan alur kerja. Selanjutnya Ilham Abdurrahim akan mendemonstrasikan aplikasi. Dan yang terakhir Diana Apriliana akan menjelaskan studi kasus, evaluasi, dan kesimpulan. Selanjutnya, perkenalkan saya Anissa Dila Kamilah. Pada bagian ini saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu latar belakang permasalahan, rumusan masalah beserta tujuan penelitian, dan metode certainty factor yang kami gunakan dalam sistem ini. Baik, akan saya mulai dengan latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa defisiensi nutrisi pada ternak seperti kekurangan energi, protein, kalsium, fosfor, vitamin maupun mineral seringkali tidak disadari oleh peternak sejak dini. Hal ini disebabkan gejala yang muncul cenderung menyerupai gangguan kesehatan lain, sehingga sulit dibedakan hanya dengan pengamatan sekilas. Keterlambatan penanganan tentu akan berdampak pada penurunan produktivitas ternak, seperti pertumbuhan yang melambat, penurunan produksi susu maupun telur, hingga kerugian ekonomi bagi peternak. Permasalahan lain yang kami temukan adalah keterbatasan akses peternak terhadap dokter hewan atau ahli nutrisi ternak, khususnya bagi peternak skala kecil hingga menengah. Padahal, pengetahuan pakar sangat diperlukan untuk mengenai gejala sejak tahap awal. Oleh karena itu, kami memandang perlu adanya sebuah alat bantu berbasis kecerdasan buatan yang mampu meniru pola penalaran seorang pakar, sehingga peternak tetap dapat memperoleh diagnosis awal secara cepat, konsisten, dan terukur, meskipun tanpa kehadiran dokter hewan secara langsung. Sebagai informasi tambahan, sistem yang kami kembangkan ini mengamati gejala klinis yang dikelompokkan ke dalam 6 kategori, yaitu pertumbuhan, kulit dan bulu, nafsu makan, tulang, produksi, serta saraf dan darah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 permasalahan utama. Pertama, bagian cara mengidentifikasi jenis defisiensi nutrisi ternak berdasarkan gejala klinis yang tampak di lapangan. Kedua, bagaimana cara mengukur tingkat keyakinan atas suatu diagnosis, mengingat gejala yang diamati tidak selalu bersifat pasti. Ketiga, bagaimana cara menerjemahkan hasil diagnosis tersebut menjadi rekomendasi pakan yang terukur dalam satuan kilogram atau liter sesuai dengan jumlah ternak yang dimiliki. Berdasarkan 3 rumusan masalah tersebut, kami menerapkan 3 tujuan penelitian. Pertama, membangun sebuah sistem pakar berbasis metode certainty factor untuk melakukan diagnosis dini terhadap defisiensi nutrisi ternak. Kedua, menyediakan rekomendasi komposisi pakan secara otomatis dalam satuan kilogram maupun liter yang disesuaikan dengan jenis dan jumlah ternak. Ketiga, memberikan indikator urgensi serta peringatan dini kepada peternak mengenai kapan suatu kasus perlu dirujuk kepada dokter hewan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode yang kami gunakan untuk menjawab permasalahan tersebut, yaitu metode certainty factor atau biasa disingkat CR. Certainty factor merupakan metode yang digunakan untuk mempresentasikan tingkat keyakinan terhadap suatu faktor atau kaidah. Metode ini sangat sesuai untuk kasus kami,
mengingat gejala klinis pada ternak tidak selalu tampak secara jelas, sehingga diperlukan suatu cara untuk mengukur tingkat keyakinan terhadap diagnosis yang dihasilkan. Setiap gejala dalam sistem ini memiliki bobot CF pakar yang telah ditentukan dalam basis pengetahuan sistem. Bobot tersebut kemudian dikalikan dengan tingkat keyakinan pengguna. Dalam hal ini, peternak terhadap gejala yang benar-benar diamati pada ternaknya. Apabila terdapat beberapa gejala yang sesuai dengan suatu kaidah efisiensi yang sama, maka nilai CF dari masing-masing gejala akan digabungkan menggunakan rumus berikut. CF gabungan sama dengan CF1 ditambah CF2 dikalikan dengan 1 dikurang CF1. Rumus ini diterapkan secara berurutan terhadap seluruh gejala yang sesuai hingga diperoleh satu nilai CF akhir. Sistem ini juga menerapkan beberapa ambang batas. Apabila nilai CF berada di atas 19%, maka hasil diagnosis akan ditampilkan kepada pengguna. Apabila nilai CF mencapai 70% atau lebih, maka kasus tersebut dikategorikan sebagai urgensi tinggi. Sedangkan apabila berada pada rentang 40 hingga 40%, maka dikategorikan sebagai urgensi sedang. Sebagai gambaran, pada bagian studi kasus nanti akan disampaikan contoh perhitungan di mana 3 gejala yang sesuai digabungkan secara berurutan menggunakan rumus tersebut, sehingga menghasilkan nilai CF akhir sebesar 84%. yang termasuk dalam kategori urgensi tinggi. Demikian penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta metode certainty factor yang digunakan dalam sistem ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan basis pengetahuan sistem. Terdapat 11 jenis ternak, 18 gejala klinis, 10 kaidah defisiensi, 28 bahan pakan, serta 13 referensi ilmiah. Nah, cakupan jenis ternak itu ada apa aja sih? Ada ruminansia, unggas, monogastrik, serta kuda. Ruminansia ada sapi potong, sapi perah, kambing, atau domba. Lalu unggas ada broiler, petelur, itik, puyuh, dan kalkun. Lalu monogastrik ada babi dan kelinci. Yang terakhir kuda ada hindgat fermenter. Selanjutnya arsitektur dan teknologi. Kami menggunakan Java 17, Spring Boot 3.2.5, lalu menggunakan Timelapse dan menggunakan Maven. Di sini terdapat 4 kartu. Yang pertama controller, kedua service, ketiga knowledge base, yang keempat view. Controller berfungsi untuk menerima input form dan memanggil service. Service mesin inferensi CF, certainty factor, dan kalkulasi kilogram atau liter. Knowledge base, gejala, kaidah, dan database bahan pakan. Lalu yang terakhir view, berfungsi untuk menampilkan kartu hasil diagnosa. Selanjutnya terdapat alur kerja sistem. Di sini terdapat 5 alur kerja sistem, yaitu input, observasi, inferensi CF, rekomendasi pakan, serta output. Input, pengguna memilih jenis ternak dan mengisi jumlah ekor yang akan didiagnosis. Observasi, centang gejala klinis yang teramati, beserta tingkat keyakinan atau CF per gejala. Inferensi CF, sistem menghitung CF gabungan tiap kaidah defisiensi dari seluruh gejala yang cocok. Rekomendasi pakan, untuk CF lebih dari 15%, sistem memilih hingga 3 bahan pakan relevan dan menentukan porsi campuran. Yang terakhir output, porsi dikonversi ke kilogram atau liter per ekor dikali jumlah ekor, lengkap dengan badge urgensi dan peringatan dokter hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Bahim.
terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mendemonstrasikan sistem pakar kelompok kami ya, terutama kelompok 9 mata kuliah kecerdasan buatan, yang mana kami mengambil judul yaitu sistem pakar pakan ternak begitu. Nah, di sini ada tampilan sistem pakar kami ya. Seperti ini tampilan awalnya. Di sini di sini ada 2 halaman. Ada diagnosa ternak untuk mengisi gejala-gejala ternak. Yang kedua ada database bahan pakan. Nah, di sini semua database yang kami ambil itu terdapat di sini. Di sini juga ada sumbernya. Pastinya kan karena ini sistem pakar, jadi harus bersumber yang jelas gitu. Nah, untuk di diagnosa ternak di sini ada forum untuk mengisi gejala yang diamati oleh pengecek, dokter atau peternak gitu ya. Di sini kami ada beberapa hewan. Jadi tidak bisa mengisi manual, tapi sudah ditentukan hewan apa saja yang ada di sistem kami begitu. Nah, di sini ada sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam boiler, ayam petelur, itik, puyuh, kalkun, babi, kelinci, kuda begitu. Di sini juga bisa menerapkan jumlah ekor ternak begitu. Nah, langsung saja kita tes ya, apakah sistem ini berjalan gitu, dan juga tes apakah sistem itu benar adanya sesuai dengan sumber aslinya. Gitu. Langsung saja kita langsung pertumbuhan lambat saja ya, atau dua lah, dua, sama nafsu makan hilang, nafsu makan menurun aja. Nah, di sini juga ada keyakinan apakah seorang dokter yang mengamati, pokoknya yang mengamati gejala ternak itu, apakah beliau bisa mengisi mungkin, atau cukup mungkin, atau yakin, atau sangat yakin begitu. Kita yakinkan saja. Cukup mungkin. Sangat yakin aja, sangat yakin satu. Kita langsung saja diagnosa ya. Tuh, urgensi tinggi. Beda ini. Jadi kalau kita kita menulis sangat yakin itu urgensi tinggi. Coba kita cukup yakin. Jadi ada perubahan lah. Urgensi sedang. Nah, begitu. Ada pengaruhnya. Contoh kita di urgensi sedang. Di sini ketika ternak kita yaitu sapi potong, pertumbuhan berat badan di sini aja. Pertumbuhan lambat atau nafsu makan menurun dan nafsu makan menurun, itu apa yang harus kita lakukan yaitu kita harus melakukan di sini udah tertera yaitu tingkatkan porsi konsentrat sumber energi begitu ya, perbaiki kualitas hijauan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pakan yang harus diberikan, ada bungkil kedelai, porsinya 34% atau 0,31 kilo per hari per ekor, total per harinya. Ini ada 0,31 kilo per hari begitu ya. Nah, ini dilihat rincian ini adalah lihat rincian PK, protein, TDN, karbohidrat, dan sumber rujukan tiap bahan. Jadi di sini proteinnya 44%, karbohidratnya 84%, 80% ini. Sumbernya ada di 1 sama 7. Yang mana bisa dilihat di sini 1 dan 7 ya. Nah, di sini pokoknya mengambilnya dari database ini. Nah, di sini juga ada protein, serat kasar gitu ya. Ini nafsu makan menurun tuh harus gimana? Ada ya. Kita bisa mengeceknya apakah hasil diagnosa ini benar atau tidak. Contoh karena tadi saya mengecek di sini sudah di Google ya. Saya mengecek titik apa ya? Oh ya, saya cuma di Google-nya nyari gini aja. Pertumbuhan lambat. Nah, di sini tuh sudah yang mana menurut Google juga ya, menurut data dari Google ya penyelesaiannya secara prinsip sudah sangat tepat dan efektif begitu ya. Jadi kami berkeyakinan bahwasanya sistem ini dibuat dengan data real gitu, data asli yang mana sudah diteliti oleh pendahulu kami gitu. Mungkin sudah cukup untuk mendemonstrasikan sistem pakar kami ya. Nah, jadi begini, jadi ketika kita memasukkan jumlah ekor, mungkin ada tambahan sedikit, di mana ketika kita memasukkan jumlah ekor, contoh 10 ya, yang banyak-banyak, langsung didiagnosa, itu langsung berubah. Yang mana tadi total untuk 1 ekor seberapa gitu ya, sekarang kalau totalnya 10 jadi 9 kilo gitu. Terima kasih sebelumnya, apabila saya ada kesalahan ya, mohon maaf.
Pada slide ini ditampilkan contoh simulasi perhitungan sistem menggunakan studi kasus peternakan sapi potong sebanyak 100 ekor. Di langkah pertama, sistem menghitung nilai Kertaini faktor atau CF gabungan berdasarkan gejala yang dialami ternak. Pada contoh ini terdapat 3 gejala, yaitu pertumbuhan lambat, nafsu makan menurun, serta lesu dan malas bergerak. Masing-masing gejala memiliki nilai kepastian yang diperoleh dari hasil perkalian antara bobot keyakinan pakar dan tingkat keyakinan pengguna. Nilai tersebut kemudian digabungkan menggunakan rumus Kertaini faktor hingga menghasilkan CF gabungan sebesar 84%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat keyakinan sistem terhadap diagnosis defisiensi energi berada pada kategori urgensi tinggi, sehingga peternak perlu segera melakukan penanganan. Selanjutnya, pada langkah kedua, hasil diagnosis tersebut dikonversi menjadi kebutuhan pakan. Sistem menggunakan standar pemberian konsentrat sehingga 3 kg per ekor per hari, karena rekomendasi dedak padi adalah 12% dari total konsentrat. Maka kebutuhan dedak padi untuk setiap sapi adalah 0,36 kg per ekor per hari. Kemudian, karena jumlah ternak pada studi kasus ini adalah 100 ekor, maka total kebutuhan dedak padi yang harus disiapkan adalah 36 kg per hari. Melalui simulasi ini, sistem tidak hanya memberikan hasil diagnosis, tetapi juga langsung menghitung kebutuhan pakan yang harus disiapkan peternak, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan praktis. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai kelebihan dan keterbatasan dari sistem yang telah dikembangkan. Dari sisi kelebihan, sistem mampu mendukung 11 jenis ternak dengan rekomendasi yang disesuaikan berdasarkan kategori fisiologinya, seperti ruminansia, unggas, monogastrik, dan kuda. Selain itu, hasil diagnosis tidak hanya menampilkan tingkat keyakinan, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai penyebab, kenapa, dan apa yang harus dilakukan, bukan sekedar angka persentasenya. Sistem juga secara otomatis mengonversi hasil rekomendasi pakan ke dalam satuan kilogram atau liter sesuai dengan jumlah ternak yang dimiliki, sehingga memudahkan perencanaan kebutuhan pakan. Sebagai bentuk pengamanan, sistem memberikan peringatan kapan peternak perlu segera berkonsultasi dengan dokter hewan apabila kondisi ternak memerlukan penanganan lebih lanjut, sebagai pengamanan dari penyalahgunaan. Selain itu, basis pengetahuan divalidasi silang dengan literatur seperti NRC, SNI, dan jurnal di 110 kombinasi ternak dikali kaidah dan dikali pakan. Di sisi lain, sistem ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Sistem hanya dirancang untuk mengenali pola gejala umum akibat defisiensi nutrisi dan belum dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit infeksi atau penyakit menular. Nilai Kertaini faktor yang digunakan berasal dari pengetahuan dan estimasi pakar, sehingga tetap memerlukan validasi lebih lanjut oleh dokter hewan sebelum diterapkan secara luas. Kemudian, perhitungan kebutuhan pakan masih menggunakan pendekatan umum atau rule of thumb, sehingga belum menggantikan formulasi ransum yang lebih rinci untuk kebutuhan produksi komersial. Oleh karena itu, sistem ini berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan sebagai pengganti pemeriksa fisik, pemeriksa laboratorium maupun diagnosis dan resep dari dokter hewan. Dengan memahami kelebihan dan keterbatasannya, sistem ini diharapkan dapat menjadi alat bantu yang efektif bagi peternak dalam mengambil keputusan awal, sekaligus tetap mendorong konsultasi dengan tenaga ahli apabila diperlukan. Pada slide terakhir ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan pertama, peneliti ini berhasil membangun sistem pakar berbasis metode Kertaini faktor yang mampu membantu peternak melakukan diagnosis awal terhadap kemungkinan defisiensi nutrisi pada ternak berdasarkan gejala klinis yang diamati. Dengan adanya sistem ini, proses identifikasi dapat dilakukan lebih cepat dan terstruktur. Kesimpulan kedua, hasil diagnosis yang diberikan sistem tidak hanya menunjukkan jenis defisiensi nutrisi, tetapi juga langsung diterjemahkan menjadi rekomendasi pakan yang konkret dalam satuan kilogram atau liter sesuai jumlah ternak. Dengan demikian, hasil yang diberikan dapat langsung diterapkan oleh peternak di lapangan. Kesimpulan ketiga, sistem memiliki cakupan pengetahuan yang cukup luas, yaitu mencakup 11 jenis ternak, 18
gejala klinis, 10 kaidah defisiensi, dan 28 jenis bahan pakan. Seluruh basis pengetahuan tersebut telah divalidasi dengan membandingkannya terhadap berbagai literatur ilmiah sehingga informasi yang digunakan lebih akurat dan dapat dipercaya. Terakhir, untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat diperluas agar tidak hanya mendiagnosis defisiensi nutrisi, tetapi juga berbagai penyakit pada ternak. Selain itu, basis pengetahuan dapat diperbarui secara berkala melalui kerjasama dengan instansi resmi, seperti Kementerian Pertanian maupun dokter hewan berlisensi, sehingga sistem menjadi semakin lengkap dan andal. Sebagai ringkasan, sistem yang dibangun telah berhasil mengintegrasikan 11 jenis ternak, 18 gejala klinis, 10 kaidah defisiensi, dan 28 pakan sebagai dasar dalam memberikan diagnosis dan rekomendasi kepada pengguna. Sekian demonstrasi sistem pakar pakan ternak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.